Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil ban Allah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen terakhir ini Bu ada 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Setelah itu kita doa, ada tuh closing. Baik, untuk BKMT Rawasari tadi ada bertanya Bu. Ya, silakan Ibu langsung dipersingkat aja Bu ya. Pertanyaannya. Perubahan tahun baru. Iya. Berarti ganti tahun umur kita semakin kurang. Iya Ibu, betul. Yang saya tanya Pak Ustadz satu. Ya. Apa hukumnya orang tambah umur tapi amalnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Oh, hukum orang Kedua, yang amal jauh. Oke, Ibu. Bagaimana orang punya anak angkat sumpah dengan ayah dan ibunya dijual kepada seorang, itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Dari Jelutung, ayo Bu, dipersingkat Bu pertanyaannya Bu. Silakan Ibu dari Jelutung. Ya. Iya. Ya, langsung Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Napsiah dari Kecamatan Cilutung. Silakan Yang Ibu. mau saya tanyakan di luar tema Pak Ustadz. Monggo silakan Ibu. Jadi saya punya anak angkat bidan. Jadi kan saya suka menolong orang itu. Jadi suruh nanyakan masalah misalnya ngorek kandungan dalam 2 bulan, disuruh dokter mengorek, itukah hukumnya gimana? Pertama kali. Ngorek. Misalnya orang hamil 2 bulan bermasalah. Katanya dokter memprediksi besok kandungannya ini, jadi suruh ngorek. Ya, dia yang melaksanakan, ya, mengeluarkan gitu. Iya. Bisa Bu ya? Ya, jadi itu hukumnya gimana? Okay. Yang dosa apa dokter apa bidannya? Itu kan namanya sudah seudon sama Allah. Oh, gitu. Ini disuruh dokter gitu ya? Iya, gitu. Itu hukumnya gimana? Yalah. Selanjutnya. Udah itu cuma Bu? Ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan saja Bu ya. Mungkin kita hari Jumat dengan Sabtu tuh kita akan hadir lebih semangat. Ya. Ibu Beda dari Rawasari, hukum orang yang umur tambah tapi amalnya jauh, yo rugilah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang paling baik adalah panjang umurnya, panjang pula kebaikannya. Manusia yang paling buruk adalah panjang umurnya, belambun pula keburukannya. Na'udzubillah. Maunya kita ini Ibu ya, bukan masalah berapa panjang umur kita, tapi berapa banyak ibadah yang kita miliki. Maka ada seorang penulis, dia menulis sebuah buku manfaat dalam bahasa Arab ya, diterjemah manfaatkan umurmu yang singkat dengan pahala yang panjang. Artinya biarlah umur 30 tahun tapi ternyata ditengok pahalanya sampai miliaran tahun. Makanya dalam hadis Rasulullah setiap kebaikan-kebaikan itu ada hitungan tahunnya Bu, sepertinya. Contoh kalau kita misalnya puasa bulan Syawal akan diberikan pahala seperti kita puasa 1 tahun penuh. Bayangin aja tuh kalau tiap tahun kita puasa, berarti nambah 1 tahun umur kita ketika puasa Syawal. Kemudian lagi kalau kita puasa Arafah akan dihampurkan dosa kita sebelum dan sesudah, berarti kurang lebih sebelumnya 1 tahun, sesudahnya 1 tahun, dalam tahun itu 1 tahun berarti 3 tahun. Kita puasa Arafah sudah dapat 3 tahun. Nah, bayangkan Bu, umur kan begitu. Ditambah lagi kalau dapat Lailatul Qadar Bu, wah panjang umurnya Bu. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung tahun sekitar 82 tahun. Berarti kalau umur kita 30 tahun ditambah dengan dapat Lailatul Qadar, nambah berapa tahun umur kita Bu? Panjang. Tapi bukan pada angka, pada berkah insya Allah. Begitu. Kemudian yang berikutnya sumpah dengan anak gitu ya, supaya bagaimana lah. Kemudian anak dijual, intinya anak dijual hukumnya haram. Penjualan anak dalam undang-undang hukumnya haram.
undang-undang positif saja di Indonesia diharamkan karena itu termasuk praktek yang diharamkan. Iya. Tapi kalau misalnya menitip anak atau mungkin menyuruh orang lain mengasuhnya, ya itu dibolehkan. Kalaupun mungkin keluarga yang mengasuh itu ingin memberikan ihsan itu kebaikan Bu ya, kesejahteraan kepada keluarganya yang mungkin notabene miskin, itu dibolehkan. Niatnya bukan menjual anak, tetapi memberikan kebaikan pada keluarga anak yang kita bina dan kita didik. Yang kita sedihkan kadang-kadang ngambil anaknya pokoknya hilang data emaknya, tidak lagi kita ingat-ingat sampailah mati. Itu sesungguhnya dalam Islam tidak boleh. Kalau bisa tetap bersilaturahim, tetap bagus, tetap sempurna. Semoga Allah merahmati insya Allah. Jadi hukumnya menjual anak tidak boleh, apalagi bersumpah untuk itu. Kemudian ibu nafsiyah dari Jelutung, Ustadz anak punya anak anjuran dokter korek, bukan korek api ya, ngorek perut karena dia mungkin namanya itu keguguran, memang ada keguguran Bu ya, 3 bulan, sekian bulan. Nah bagaimana Ustadz, kata dokter korek, ada bahkan ibu belum gugur tapi dokter sudah mendeteksi ini di luar rahim lah, ini beginilah, ini begitulah, tapi akhirnya dokter bilang lebih baik ini dikeluarkan daripada nanti beresiko. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau itu dari dokter, mereka punya ilmu, tawakal kepada Allah, mudah-mudahan benar. Tapi kalau kita yakin juga dengan keadaan kita sambil kita juga kepada Allah, tergantung dengan kita. Makanya dokter kan tidak maksa Bu ya. Ini ibu kalau dilihat kondisinya kurang baik, kondisinya kurang bagus, ya terserah. Kalau saya melihat nampaknya lebih baik dikorek. Nggak ada dokter harus dikorek, nggak ada. Pasti dia akan memberikan pilihan. Rasa-rasa kita kurang sedap dengar dokter tuh ngomong, datang lagi ke dokter lain, bertanya pula. Kadang mungkin ada pula pendapat dokter lain itu yang berbeda. Rasa dengan dokter lain kurang pula, datang ke Arul bertanya, gimana Pak Arul? Iya. Apakah dikorek atau tidak? Nah, kira-kira intinya datang ke ahli insya Allah. Jadi ibu, hukumnya dibolehkan saja tanpa unsur sengaja. Yang tidak boleh sengaja menggugurkannya atau sengaja membunuhnya. Hukumnya haram dan itu dosa sama dengan hukum pembunuhan. Nauzu. Iya, ya datang ke rumah Bu. Tidak ada saya kokek saya sangkul. Ya itu tadi jawaban dari Ustadz. Ibu ya, kita kesimpulan dulu Bu ya dengan tema kita hari ini, bersyukur dengan perubahan waktu dan juga mungkin dilanjutkan dengan doa Ustadz. Silakan. Ya, Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perubahan adalah sesuatu yang kita harapkan dalam hidup yang harus kita perbaiki. Dari itu 2016 1437 tahun baru yang hadir dalam hidup kita. Mudah-mudahan hidup kita bisa kita rubah dengan baik. Dengan cara apa? Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Sedikit dan sekecil apapun Allah berikan dalam hidup kita. Maka dari itu pemirsa, terus bersyukur. Mudah-mudahan bulan ini, tahun ini jadi tahun kebaikan bagi kita. Dan insya Allah pemirsa, nantinya kita akan terus bersyukur. Tanggal 9 Januari insya Allah akan hadir seluruh BKMT sekota Jambi. Kita ramai melaksanakan sholat tasbih berbarengan juga dengan zikir. Semoga kita mohon kepada Allah hapusan dosa sembari bersyukur. Mudahan Allah tambah nikmat dan rezeki kita dan juga kelahiran Jambi TV insya Allah. Demikian Rol. Doa ya. Mari kita berdoa pemirsa yang dirahmati Allah. Kita tengadakan jemari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Kau yang Maha Pengasih, Kau yang Maha Penyayang, anugerahkan kami kasih sayang-Mu dengan sempurna dalam merubah hidup ini dalam kebaikan. Kami sadar ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dosa. Banyak kesalahan yang kami lakukan yang tidak kami sengaja. Bahkan mungkin ada kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja. Kami mohon kepadamu ya Allah, dosa-dosa yang bertumpuk karena kelalaian dan dosa kami itu dapat Engkau hapuskan dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami tahu rahmat-Mu lebih besar daripada azab-Mu. Kami tahu ya Allah, kasih cinta-Mu lebih besar daripada azab-Mu. Maka berikanlah kami kasih dan sayang-Mu itu ya Allah, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan khusyuk dan sempurna. Ya Allah, ya Rabb, Nabi Muhammad tauladan dalam hidup kami, yang hadir dalam kehidupan kami, yang hidup dalam kehidupan kami, yang wujud dalam kehidupan kami. Kami butuhkan cahaya Nabi-Mu ya Allah dalam perjalanan hidup kami untuk mengarungi hidup yang sempurna. Kami ingin ada takwa dalam jiwa kami. Kami ingin ada kebaikan dalam diri kami. Kami ingin ada akhlakul karimah yang datang dari Nabi untuk kami dan keluarga kami ya Allah. Apalagi dalam perubahan tahun dan waktu ini ya Allah,
Bila Engkau tidak berikan kesempatan dan kebaikan kepada kami untuk memperbaiki diri, maka kepada siapa kami memohon waktu dan kesempatan itu ya Allah? Ya Allah ya Rabb. Dosa kami bagaikan pasir di lautan, sehingga tidak sanggup kami hapus satu persatu, kecuali Engkau rahmati kami dengan taubat-taubat kami ya Allah, dengan ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dan mencintai kami pada waktu kami kecil. Kami sadar kami pernah menghardik mereka, menyakiti hati mereka dan berkata kasar pada orang tua kami ya Allah. Maka hari ini kami memohon kepadamu, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa mendoakan orang tua kami, memberikan kebaikan pada orang tua kami ya Allah. Bila mereka masih hidup, berikan kesehatan dan kekuatan. Bila mereka sudah tiada ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa dan permintaan kami, karena Engkau adalah Maha Pengabul dan penerima doa. Perbaiki dunia kami, perbaiki akhirat kami, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA sudah memberikan tausiahnya dan juga tema kita pada hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu BKMT yang sudah hadir pada hari ini dari Jelutung, dari Kota Baru, Pasar, dan dari Jelutung juga telah Pokar. Terima kasih sudah hadir di studio kami, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah sudah menyaksikan acara Ustadz dan Jamaah. Dan juga mohon maaf Ibu kalau salah tadi, saya tadi ada salah-salah kata atau pembuatan kok enak ditengok, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apalah saya kok hanya manusia biasa yang tak luput dari kehilapan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Sariko tak ada pakai itu Bu, kobok jange ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli lillah bi ahlil bal riya Allah bi ahlil bal riya Allah.